Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aurel Natasha Firmansyah dan teman saya Muhammad Zidan Salasa. Di sini kami akan mempresentasikan biografi tokoh Islam yang bernama Muhammad Rashid Ridho. Latar belakang: Muhammad Rashid Ridho lahir di Al-Qalamun 23 September 1865. Rashid Ridho merupakan keturunan dari Al-Husain, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah beliau merupakan seorang ulama dari ahli Thariqah Syadziliyah. Beliau dikenal sebagai seorang intelektual muslim dari Suriah yang mengembangkan gagasan modernisme Islam yang awalnya digagas oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Muhammad Rashid Ridho meninggal dunia pada 22 Agustus 1935. Biografi Muhammad Rashid Ridho. Rashid Ridho lahir di Al-Qalamun, suatu desa di Lebanon yang letaknya tidak jauh dari kota Tripoli, Syria, tepatnya pada tanggal 23 September tahun 1865 Masehi. Rashid Ridho merupakan keturunan dari Al-Husain, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah beliau merupakan seorang ulama dari ahli Thariqah Syadziliyah. Rashid Ridho wafat pada tanggal 23 Jumadil Ula tahun 1354 Hijriah atau 22 Agustus 1935. Pendidikan Muhammad Rashid Ridho. Pendidikan pertama beliau di Madrasah Alkitab Al-Qalamun. Beliau memperoleh ilmu berupa menulis, berhitung, serta membaca Al-Quran. Yang kedua, beliau belajar pada Syekh Husain Al-Jiz, tepatnya di Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah. Tak hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu modern seperti bahasa Arab, bahasa Perancis, serta bahasa Turki. Yang ketiga, beliau belajar di Madrasah Al-Rashidiyah, Tripoli. Beliau mempelajari ilmu nahwu, saraf, menghitung, dasar-dasar geografis, akidah, ibadah, bahasa Arab, serta bahasa Turki. Yang keempat, Rashid Ridho mendapat pendidikan tinggi di Al-Azhar pada tahun 1898 Masehi. Beliau berguru pula kepada Muhammad Abduh. Bersama gurunya Muhammad Abduh, beliau telah menerbitkan majalah Al-Manar. Pemikiran Islam menurut Muhammad Rashid Ridho. Rashid Ridho berpendapat umat Islam lemah dikarenakan tidak lagi mengamalkan ajaran agama yang seperti yang diterapkan pada masa Rasulullah SAW. Sebab ajaran pada saat itu sudah tercampur bid'ah dan khurafah. Ia kemudian mengamati paham fatalisme yang berada dalam lingkungan umat Islam pada waktu itu. Rashid Ridho berpendapat ajaran Islam itu seharusnya mengandung paham dinamika, bukan fatalisme. Menurutnya, timbulnya perpecahan pada kalangan umat Islam dikarenakan adanya sikap fatalisme terhadap mazhab. Gagasan pembaharuan Islam menurut Muhammad Rashid Ridho. Menurut Muhammad Rashid Ridho, jika umat Islam ingin maju, mereka harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah tanpa terikat oleh pendapat ulama terdahulu yang tidak sesuai dengan tuntutan hidup modern. Dan idenya yang lain ialah toleransi dalam bermazhab. Menurutnya, timbulnya perpecahan umat Islam dikarenakan adanya sikap fanatisme terhadap mazhab. Oleh karena itu, perlu menghidupkan toleransi dalam bermazhab, bahkan termasuk dalam bidang hukum, walaupun ia sendiri dikenal sebagai pengikut mazhab Hambali. Pemikiran Muhammad Rashid Ridho tentang perbaruan Islam adalah sebagai berikut. Di tengah kehidupan umat Islam harus ditumbuhkan sikap aktif dan dinamis. Umat Islam harus meninggalkan sikap dan pemikiran kaum fatalis Jabariyah, yaitu kaum yang hanya pasrah pada keadaan. Akal dapat dipergunakan untuk menafsirkan ayat dan hadis tanpa meninggalkan prinsip umatnya. Umat Islam harus menguasai sains dan teknologi untuk mencapai kemajuan. Kemunduran umat Islam disebabkan karena ada banyak unsur ajaran bukan Islam yang sudah masuk terlalu jauh ke dalam ajaran Islam, sehingga ajaran Islam di tengah kehidupan umat Islam tidak murni lagi. Oleh karena itu perlu dilakukan pemurnian ajaran Islam di tengah kehidupan umat Islam. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.